Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Pertama-tama, Ibu mau mengucapkan selamat untuk kalian semua karena sudah menjadi peserta didik baru di kelas 7. Nah, di kelas 7 ini akan banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kalian pelajari, termasuk dalam pelajaran IPA. Dan untuk pelajaran IPA sendiri, kita akan mulai membahas dari hal-hal yang ringan-ringan terlebih dahulu saja ya untuk pemanasan. Jadi, kita akan belajar materi tentang objek IPA dan pengamatannya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Seperti yang sudah kalian semua ketahui bersama, IPA itu singkatan ya dari Ilmu Pengetahuan Alam. Lalu, apa itu IPA? IPA merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita. Nah, kira-kira apa saja ya yang terdapat di alam sekitar kita ini? Ada banyak hal yang bisa kita temui di sekitar kita. Ada makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, juga termasuk makhluk hidup yang kecil seperti virus dan bakteri. Kemudian, ada juga makhluk-makhluk tak hidup seperti tanah, air, udara, batu, awan, matahari, dan lain sebagainya. Nah, yang tadi Ibu sebutkan merupakan salah satu dari objek IPA. Dan objek IPA itu dikategorikan menjadi dua, yaitu objek biotik dan objek abiotik. Objek biotik terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh pada gambar ini ada sapi, ada juga kupu-kupu, ada burung, ada bunga, ada pohon, dan juga ada rumput. Kemudian sekarang objek abiotik. Objek abiotik itu merupakan objek atau komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati. Contohnya seperti tanah, air, udara, batu, awan, dan matahari, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana cara mengamati objek-objek IPA tersebut? Oke, jadi ada 3 langkah penting untuk mengamati atau menyelidiki objek-objek IPA. Yang pertama, pengamatan. Yang kedua, inferensi, dan yang ketiga, komunikasi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, pengamatan. Langkah ini merupakan proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera atau alat ukur yang sesuai. Contohnya, ketika kita mengamati seekor sapi atau ketika kita sedang mengamati makhluk hidup yang sangat kecil dengan menggunakan mikroskop. Kemudian yang kedua, inferensi. Jadi, inferensi itu merupakan proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Contohnya, dari hasil pengamatan sapi yang tadi kita lakukan, itu kita bisa membuat inferensi, yaitu dengan membuat ciri-ciri dari sapi tersebut. Misalnya, sapi berkaki 4, warnanya coklat, dan lain sebagainya. Ketiga, komunikasi. Jadi, hasil pengamatan yang sudah kita lakukan, kita komunikasikan dalam bentuk tabel, bagan, atau diagram maupun grafik. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti sampai sini? Mudah dipahami bukan? Nah, sekarang sebagai bahan evaluasi, coba kalian kerjakan di rumah. Amati ciri-ciri dari 3 hewan yang sering kalian temui di rumah. Kemudian, tulis hasil pengamatan kalian itu dalam bentuk tabel. Baik, itu saja materi kita pada pertemuan pertama kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.